قلبي يا قلبي تكني يا قلبي مش وقتها. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah hari ini episode yang ketiga. Kita akan masih membahas tentang fikih musibah dan masih membahas tentang sabar. Karena tentang sabar tidak ada batasnya, maka pembahasan tentang sabar pun ini luar biasa sekali ya. Dan kemarin di video sebelumnya kita ngebahas tentang kenapa sih kita harus sabar. Kemudian kita bisa belajar dari pelajar, petani, prajurit, dan orang-orang yang berhasil ya. Dia berhasil menaklukkan tantangan demi tantangan, kepahitan, kesulitan, dan penderitaan demi penderitaan melalui kesabaran tersebut sampai akhirnya mereka berhasil. Dan orang-orang yang berhasil nanti akan masuk surga, mereka adalah orang-orang yang berhasil menahan dari hal-hal yang tidak disenangi gitu ya. Dan mereka berhasil menahan dari hal-hal yang disenangi gitu ya. Pokoknya buat teman-teman tonton video sebelumnya untuk mengetahui tentang bagaimana bagaimana ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. So, di episode kali ini Ina membahas tentang mengapa orang yang beriman malah mendapatkan cobaan. Kira-kira kenapa ya? Kenapa orang-orang yang beriman, yang rajin sholatnya, yang kita lihat tuh rajin sholatnya, puasanya juga rajin, kemudian juga zakatnya juga rajin, tapi mereka banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa? Gitu ya. Kenapa ujian tersebut tuh nggak datang ke orang-orang kafir? Kenapa ujian itu nggak datang kepada orang-orang yang di luar Islam? Gitu. Tapi kenapa ujian tersebut datang kepada orang-orang Muslim? Ya, orang-orang beriman. Kenapa? Ada apa di balik itu semua? Kira-kira teman-teman bisa jawab nggak kalau Indah kasih pertanyaan tersebut? Atau kalau ada orang yang nanya kepada teman-teman, kenapa orang-orang beriman tuh ditimpa terus cobaan? Salah satunya orang-orang Palestina gitu dan sebagainya. Kira-kira kenapa gitu ya? Nah, di sini terus juga kita evaluasi nih kepada diri kita sendiri. Kira-kira kenapa kita nggak diuji? Kenapa kita nggak dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa jadi justru kita keimanan kita berkurang, gitu ya. Kita merasa bahwa kita terlalu menikmati dunia, gitu. Sampai mungkin dia tidak lupa bahwa dunia tersebut itu adalah ujian dan cobaan. Ya Allah, luar biasa ya. Nah, kita bahas di sini masih di bukunya Syekh Yusuf Qaradawi. Cobaan merupakan saringan, ya. Hanya orang berimanlah yang berhasil dan lolos melewati saringan tersebut. Ya, diingat-ingat. Yang pertama adalah apa tadi? Cobaan merupakan saringan untuk orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman, dia akan berhasil dan mampu lolos ya dari saringan-saringan tersebut. Nah, bagaimana contohnya tadi ketika mau masuk surga, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi, maka dia menahan terhadap sesuatu tersebut dan dia berhasil ya, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek, menahan rasa ngantuk, menahan rasa malas dan sebagainya demi ibadah-ibadah yang dia lakukan seperti itu. Maka orang beriman berhasil nanti insya Allah masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman tersebut ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua adalah cobaan merupakan sarana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membina orang-orang mukmin. Untuk apa? Membersihkan hati dari kotoran dan menyembuhkan jiwa dari penyakit. Ya, banyak penyakit-penyakit hati maupun penyakit-penyakit fisik bisa disembuhkan dengan sabar. Dan cobaan tersebut itu merupakan apa tadi? Sarana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan jiwa kita. Jadi kalau misalkan kemarin-kemarin atau hari ini teman-teman kita semua sedang diuji dengan rasa sakit, kemudian diuji dengan penyakit, diuji dengan ya Allah rasanya tuh banyak yang ngebully, banyak yang fitnah dan sebagainya, maka jadikanlah hal tersebut adalah sarana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan masa lalu kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita yang kemarin. Jadi ya Allah, nggak apa-apa hari ini kita masih dalam kondisi miskin misalkan gitu ya, dalam kondisi tidak ada uang, nggak apa-apa. Justru dalam kesabaran tersebut bisa jadi dosa-dosa kita nih yang ampuni kemarin. Jadi jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
ya Allah kita meminta kekayaan, ya Allah kita meminta harta yang berlimpah, yang berkah dan sebagainya, tapi Allah belum memberikan kepada kita misalkan harta, uang dan sebagainya. Yakinlah teman-teman bahwa ketika semakin kita meminta kepada Allah, semakin Allah mengampuni dosa-dosa yang di masa lalu. Kalaupun Allah tidak memberikan atau tidak mengabulkan permintaan kita pada detik ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Kan enak ya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Karena salah satu di antara nikmat tertinggi itu adalah apa? Nikmat dibersihkannya kita dari dosa-dosa, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menambah bekal dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah punya bekal nggak sih untuk kehidupan kita di akhirat nanti? Kemudian apakah kita sudah cukup tabungan amal kita untuk nanti masuk surga? Apa jangan-jangan karena dengan iri dengki, dengan hasud, amal-amal yang sudah pernah kita lakukan, sholat yang sudah pernah kita lakukan, ngaji, puasa dan segala sesuatu ibadah yang sudah kita lakukan di masa lalu, barangkali sudah terbakar oleh apa? Oleh ria, oleh sombong, nauzubillah min dzalik, oleh dengki, hasud dan sebagainya. Jadi mulai dari sekarang kita minta ampun, dan kalaupun misalkan Allah menguji kita dengan berbagai cobaan, jadikanlah hal tersebut sebagai bekal untuk pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kenapa tadi mengapa orang-orang beriman diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 tadi ya. Pertama, Pertama sebagai cobaan merupakan saringan. Yang kedua adalah cobaan merupakan sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, untuk membersihkan jiwa kita. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, cobaan merupakan bekal ya. Merupakan penambahan bekal kita dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau misalkan kita sabar, mau untuk bersabar, sabar untuk tidak marah dan sebagainya, yakinlah bahwa innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Berarti Allah bersama kita nih, karena kita lagi sabar, seperti itu ya. Nah, itu mengapa orang-orang beriman Allah berikan cobaan. Selanjutnya adalah sabar merupakan prasyarat untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang sabar mendapatkan kedudukan ya, kedudukan dan kebaikan di akhirat. Jadi kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi gimana caranya? Sudah jelas caranya adalah dengan sabar. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan cara bersabar. Ya, satu, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian orang-orang yang sabar itu ya, Allah jelas Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian juga orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan kabar-kabar gembira, wabasyirus sabirin ya, sering kita temukan. Kemudian juga orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ya pokoknya apapun yang orang-orang sabar itu mau, insya Allah nanti dia dapat pahala yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan kemenangan dan pertolongan untuk orang-orang yang sabar. Banyak sekali sebetulnya di dalam Al-Quran kita temukan ayat-ayat tentang sabar. Kemudian yang ketiga apa? Berhak masuk surga dan menerima ucapan selamat dari malaikat. Masya Allah. Jadi orang-orang yang sabar itu berhak masuk ke surga. Ya, seru ya. Jadi tanpa intinya amalan-amalan yang bisa kita mengantarkan kepada surga ya, salah satunya sabar tadi ya, insya Allah. Kemudian yang keempat, mendapatkan manfaat dari sejarah terdahulu. Masya Allah, ini luar biasa. Ada di dalam surah Ibrahim dan ada di dalam surah Saba ayat 19. Selanjutnya, mendapat pelajaran dari alam semesta. Jelas ya. Bayangkan teman-teman kalau misalkan teman-teman udah sabar nih, sabar, kemudian nanti biasanya dapat hikmah. Kita dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi. Oh iya ya, untung ya kita nggak begini, untung kita tadi nggak begini. Kalau kita tadi melakukan hal begini, maka akan begini. Sering ya, sering. Pokoknya ini belum bisa menyebutkan salah satu contoh di sini, tapi yang jelas teman-teman kayaknya
pernah merasakan hal tersebut. Misalkan gini, kalau kita ada sesuatu, kita butuh sesuatu, misalkan kita butuh handphone, di depan kita ada handphone orang lain. Bisa saja kalau kita tidak sabar, maka kita mencuri handphone tersebut. Tapi karena kita mampu untuk menahan, itu kan haknya orang lain, ya. Itu kan hak orang lain. Kemudian juga kita tidak kita tidak diperbolehkan untuk mengambil hak orang lain, ya. Maka karena kesabaran tersebut, kita mendapatkan hikmah dari alam semesta. Coba kalau kita tadi mencuri, atau coba kalau kita tadi ngambil hak orang lain, apa yang terjadi? Hati kita tidak tenang, bisa jadi disebut pencuri, masuk penjara, ya, ditangkap polisi dan sebagainya gitu. Dan Masya Allah, luar biasa. Itu saja bagaimana syarat-syarat tadi, ya, syarat-syarat kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa saja tadi kita ulas lagi. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian juga orang yang sabar mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia teguh, dia juga berani, ya. Yang ketiga, dia berhak masuk surga dan menerima ucapan selamat dari malaikat. Selanjutnya yang keempat, mendapatkan manfaat dari sejarah yang terdahulu, ya. Kemudian yang kelima, mendapatkan pelajaran dari alam semesta. Itu saja tentang mengapa orang-orang yang beriman mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan syarat-syarat agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa teman-teman silahkan kasih masukan untuk konten-konten indah. Kira-kira apa sih yang kurangnya? Yuk, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.